Terlalu tinggi. Hati-hati. Duduk Mbak, duduk. Mbak, duduk ya? Bentar, pelan-pelan. Ya. Cukup, Tes. cukup. Masih mau lebih rendah lagi? Katanya nggak bisa biar nggak goyang-goyang ya. Kalau mau. Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya juga akan menyapa teman-teman pengguna Instagram. Selamat pagi. Kembali bersama kami, tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan berdiskusi, berbincang-bincang seputar masalah penanganan dan pencegahan COVID-19. Tema yang kami ambil pagi ini adalah tentang gerakan kurva melandai. Untuk menggali lebih dalam tentang gerakan ini, saya sudah ditemani oleh Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Mbak Sita Tia Sutami, pasien 01, salah satu COVID-19 survivor. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Kris. Mbak Sita. Selamat pagi. Baik, kita akan mulai dengan, saya akan memulai dengan Prof. Wiku. Prof, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan kurva melandai ini, Prof? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau gerakan kurva landai itu berarti kan ada komponen gerakan. Jadi kita harus bergerak untuk melandaikan kurva. Jadi bagaimana caranya kita bisa melandaikan kurva berupa gerakan? Maka kita harus tahu dan paham bahwa satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan dan orang lain tidak menularkan pada kita. Caranya adalah merubah perilaku. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga imunitas tetap tinggi. Itu adalah gerakan bersama-sama seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau kita semua melakukan hal yang sama, maka virus itu tidak akan mampu menulari antar manusia yang ada di kita. Itulah gerakan yang harus kita lakukan. Baik, Prof. Kemudian yang bisa melandaikan itu siapa, Prof, kira-kira? Sebenarnya yang bisa melandaikan termasuk kapannya adalah kita semuanya. Jadi upaya kita bersama untuk melandaikan itu, Prof, ya? Ya, kita harus bersama-sama seluruhnya melandaikan kurva itu, bergerak bersama-sama. Baik, jadi ini ada upaya kita bersama untuk melandaikan kurva tadi, demikian, Prof, ya. Kemudian dari data yang dihimpun oleh tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, Prof, selama ini yang mempunyai gejala-gejala penderita atau yang terpapar COVID-19 itu seperti apa, kemudian penyakit penyertanya apa saja, Prof, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, Prof. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang kami kumpulkan, maka kami ingin menyampaikan bahwa di gugus tugas ini kami memiliki data yang terintegrasi yang disebut bersatu lawan COVID. Dan di sini data dikumpulkan dari seluruh Indonesia, sudah dilakukan cleaning data sehingga kita bisa melihat kondisinya. Mungkin kita bisa mulai dengan melihat kurva atau gambaran dari kasusnya yang ada. Pertama, mungkin kita bisa bersama-sama memastikan bahwa kita mempunyai akses kepada data yang ada di dalam covid19.go.id, dan ini kita bisa lihat di dalam screen bersama untuk bisa ditampilkan sehingga para pemirsa bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tapi sementara yang perlu kami sampaikan, dengan pengumpulan data yang lebih lengkap dari seluruh daerah, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari puskesmas, kalau kita kumpulkan, maka dari itu kita akan bisa melihat bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Karena data yang ada ini adalah navigasi buat kita bersama, sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan lawan kita. Jadi COVID-19 atau virusnya yaitu SARS-CoV-2, itu gerakannya bisa kita lihat dari refleksi dari data yang ada, di mana pertama kita bisa melihat dari gejala positif. Jadi kalau kita lihat dari gejala positifnya yang ada, kita bisa lihat ternyata gejala yang paling sering muncul itu adalah batuk.
Jadi itu kan paling mudah Ya. kita bisa melihat dari batuk dan terlihat persentasenya batuk itu yang paling tinggi. Kemudian di sisi gejala. Berikutnya kita bisa lihat selain dari gejala, kita bisa lihat dengan gambaran lainnya yang bisa kita munculkan untuk kita bisa lihat dari usia. Jadi kalau kita lihat dari usia, maka kita bisa lihat bahwa ternyata usia yang paling rentan itu adalah di atas 45 tahun. Jadi yang berwarna abu-abu dan berwarna biru muda itu adalah sebelah kanan kotaknya menunjukkan kasus-kasus yang meninggal usianya di atas 45 tahun, ternyata total gabungannya itu adalah 85%. Jadi ini adalah informasi yang penting, inilah yang disebut navigasi. Kalau kita tahu seperti ini, maka yang harus dilakukan tentunya kita harus melindungi orang-orang yang berusia kelompok usia tersebut. Lebih lanjut ya, Usia lanjut. Itulah karena total 85% gitu. Terutama usia di atas 60 tahun. Ini sangat tinggi. Kemudian berikutnya kita bisa lihat kondisi penyakit penyerta. Jadi anggota masyarakat ini tidak seluruhnya bebas dari penyakit lainnya. Mereka sebagian mempunyai penyakit tertentu yang disebut dengan kondisi penyerta atau penyakit penyerta, dan ternyata kasusnya yang positif ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang kemudian diabetes mellitus, ya. Jadi itu kita bisa lihat di sini. Kemudian penyakit jantung. Kemudian yang keempat adalah penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. PPOK ini salah satunya adalah karena pencemaran udara, karena merokok atau infeksi tertentu di paru. Nah ini kasusnya lumayan banyak. Jadi untuk saudara-saudara sekalian, anggota masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung, dan PPOK, itu harus betul-betul berhati-hati untuk tidak terkena dengan penyakit harus ini. lebih ekstra berhati-hati. Ekstra berhati-hati. Dan anggota masyarakat lainnya juga harus melindungi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ini. Jadi itu yang kita lihat kondisi penyakit penyertanya. Berikutnya kita bisa lihat tentang jenis kelamin. Nah ini menarik sekali saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ternyata sekitar 60% itu yang positif adalah orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti laki-laki lebih rentan, Prof ya? Laki-laki lebih rentan. Berarti kita harus lebih hati-hati, Prof. Betul, makanya kita selalu jaga jarak. Maka dari itu kita harus yakinkan betul bahwa masyarakat seperti ini. Sekitar 40%-nya adalah perempuan. Dan ini adalah gambaran nasional. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin tahu lebih detail tentang daerahnya masing-masing, silahkan masuk ke www.covid19.go.id, nanti bisa diklik daerah mana saja, gambarannya akan berbeda, karena ini hanya rata-ratanya. Nah berikutnya kita lihat penambahan jumlah kasus mingguan. Ini juga terlihat di sini, yang disebut kurva melandai, gerakan kurva melandai, itu sebenarnya kita pengen lihat bahwa ini minimal dari 10 provinsi ya, menunjukkan di sebelah kanan ini jangan diinterpretasikan melandai, ini belum selesai minggunya, ini gambaran setiap minggu. Gambaran setiap minggu. Gambaran setiap minggu. Nah, jadi kita melihatnya bukan angka kumulatif terus yang selalu menaik yang membuat orang jadi rasa was-was. Oh kayaknya kok semakin lama naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kasusnya per minggu, inilah gambaran yang lebih realistis kita lihat. Kalau nanti minggunya sudah selesai, di sebelah kanan kita lihat saja nanti angkanya berapa, moga-moga tetap segini atau naik sedikit, nah itu berarti sudah ada kecenderungan menurun.
Atau turun sama sekali itu? Belum tentu, Oh gitu ya. kan baru 1 minggu. Baik. Nah, kita makanya berperang melawan SARS-CoV-2 atau COVID ini kita harus punya ketahanan. Kita harus lihat, jangan cepat-cepat berkesimpulan. Ya. Karena tren ini akan menunjukkan bagaimana hal ini bisa kita lihat di sini. Ini 10 provinsi terbesar, siapa saja yang kontribusi. Jadi seluruh pimpinan daerah juga harus memastikan bahwa masyarakatnya dikendalikan supaya betul-betul bisa menang melawan COVID ini. Jadi ini seperti pelari maraton, Prof, kalau saya ibaratkan. Jadi kita perlu ketahanan yang panjang supaya kita bisa survive ya, Prof. Demikian, Prof ya. Iya, yang lari maraton ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Harus tahan, gitu. Cuma kalau saya tuh, Prof, sering demam kalau akhir bulan, Prof. Itu apakah termasuk ciri-ciri penyakit COVID juga atau gimana, Prof? Ada itu biasanya kalau gajinya belum datang. Nah, kalau kita menghindari terpapar COVID, jangan sampai terkapar oleh PHK. Baik, Nah, terima kasih, itulah yang salah Prof. satu yang penting. Kemudian saya akan menyapa Mbak Sita dulu. Mbak, apa kabar Mbak? Gimana? Baik Pak, Udah sehat 100%? sudah 100% Alhamdulillah. Gimana? Bisa cerita berbagi kepada publik, kepada kita semua, bagaimana Mbak bisa survive terhadap COVID ini, Mbak? Baik, jadi yang paling penting sekarang jika saya melihat ke belakang ya Pak ya, di saat saya dan keluarga sakit dikonfirmasi positif COVID-19 itu memang pada awalnya tentunya ada tekanan batin, ada rasa depresi dan lain-lain yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Tapi memang di saat sesuatu seperti ini terjadi kepada kita semua, kita memiliki dua pilihan, kita bisa mengambil dan melihat semuanya secara negatif atau melihat semuanya secara positif. Dan saat itu dengan dukungan keluarga, support system keluarga, teman-teman, tim medis yang luar biasa, akhirnya kami bisa mengubah mindset untuk bisa terus positive thinking, terus berdoa, terus memiliki semangat hidup dan ternyata itu penting sekali gitu. Jadi memang di saat awal konfirmasi positif itu kan sebenarnya gejala-gejala saya sudah hampir sembuh gitu ya, hanya tersisa batuk. Tapi memang dengan stres dan ya mental breakdown yang terjadi saat itu akhirnya gejala-gejala saya kembali datang gitu. Dan Jadi karena stres itu, iya, karena itu menurunkan lagi. imun sistem ya. Baik, iya. Jadi memang akhirnya gejala-gejala yang sudah hilang kembali lagi. Nah, di saat saya bisa positif dan saya mulai semangat untuk sembuh, saya di dalam isolasi saya melakukan yoga, olahraga, sedikit-sedikit saya menari, saya nyanyi, semua saya lakukan. Bawa happy aktif. gitu ya? Iya, untuk bawa happy. Saya setiap hari berhubungan dengan keluarga saya melalui video call di WhatsApp dan teman-teman. Itu akhirnya di saat bisa positive thinking gitu dan semangat untuk hidup, lama-lama gejala-gejala hilang, imun sistem saya naik, akhirnya saya bisa sembuh. Gitu. Jadi teman-teman juga berpengaruh untuk menaikkan, sangat, iya, keluarga dan ya, teman-teman dan juga memberi semangat tim kita medis gitu ya. semuanya, Iya. iya. Dan untungnya banyak dukungan di luar sana juga yang dari orang-orang yang saya tidak kenal dan itu juga sangat membantu. Jadi memang ya support system itu menurut saya sangat penting. Jadi di sini kita katakan bahwa support dukungan dari Iya. saudara-saudara yang lainnya kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID itu sangat dibutuhkan gitu ya, Mbak? Iya, jadi memang bagi orang-orang yang masih berjuang ya, menurut saya memang kita harus tetap positif dan semangat untuk hidup dan cari support system. Karena kalau saya pribadi, pengalaman saya kalau saya melalui itu semua sendiri tanpa dukungan dari luar, pasti saya tidak akan bisa sembuh secepat itu gitu. Baik. Jadi memang dari dalam diri saya melakukan hal-hal seperti olahraga ringan agar tetap aktif, tetap pikiran sehat gitu ya, dan kemudian dari eksternal juga banyak faktor Nah, pendukung. saya mendengar Mbak sempat stres ini karena banyaknya serangan dari media, sosial media yang justru akan menambah parah dan menurunkan imunitas gitu Mbak ya. Iya, Nah betul. itu gimana Mbak melakukan menghindari sosial media, apakah ada sosial media distancing atau bagaimana Mbak? Iya, jadi memang pada saat itu kan semua berita tentang saya ya dimanapun itu ya, mau itu di TV, di online Sampai punya news, nomor teleponnya. iya, sampai orang-orang yang saya nggak kenal media dan ya orang-orang banyak gitu menghubungi saya dan bombarding my Instagram gitu di DM segala macam. Nah, awalnya saya masih tetap kekeh, saya bukain semuanya dan saya nyalain TV terus 24 jam di isolasi, tapi lama-lama akhirnya saya ya udah itu TV saya matiin, sosial media saya nggak buka-buka. Waktu itu memang ada sempet kayak 5-6 harian yang saya nggak buka. Gak menyentuh sosial media Instagram apa segala macam, Facebook enggak, gitu ya? karena saya stres. Enggak, jadi menghindari stres itu gitu. Tapi emang kemudian saya bisa ambil positifnya karena emang dari dukungan keluarga yang bilang, oke Sita ini sudah
terlanjur semua orang tahu kita gunakan ini untuk positive campaign untuk mengurangi kepanikan di masyarakat. Baru akhirnya saya bisa mengaktifkan kembali sosial media saya dan saya ubah mindset saya untuk melakukan hal yang positif terus gitu bagi keluarga maupun ya bangsa Indonesia gitu. Karena saat itu kan panic mongering tuh banyak sekali gitu ya. Jadi Pakai untuk memberikan semangat bagi saudara-saudara Iya. kita yang memang sekarang sedang sakit ya. Iya, dan ya untuk mengurangi kepanikan di masyarakat sih sebenarnya gitu. Dan dengan melakukan hal yang positif itu juga membuat saya akhirnya jadi sembuh karena saya juga jadi tenang, saya merasa berguna, ada yang hal positif yang saya lakukan gitu. Ya, justru harusnya kan masyarakat berpikir bahwa tidak ada yang pengen sakit gitu ya. Iya, Bahwa iya, dan betul. terpapar oleh COVID-19 ini bukan aib gitu Mbak ya. Iya, dan bukan kita yang memilih ya. Jadi maksudnya itu bukan pilihan, memang siapapun bisa kena, virusnya tidak memandang bulu. Jadi hal-hal seperti itu juga saya infokan dan maksudnya saat itu kan orang karena lihat banyak berita hoax bahwa orang lagi jalan tiba-tiba jatuh meninggal yang gitu-gitu. Sedangkan kami merasa di rumah sakit kita baik-baik aja kok gitu sebenarnya. Nggak ada Maksudnya, masalah gitu ya. ya maksudnya memang ada batuk yang nonstop, ada bunyi-bunyi di paru-paru gitu-gitu, tapi nggak pada tahap yang saya nggak bisa nafas dan nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Nah, setelah dinyatakan sembuh dan Mbak merasa sehat sekarang, apa langkah ke depan yang Mbak inginkan atau akan lakukan dalam rangka mendukung perang melawan COVID ini, Mbak? Oke, jadi dari mulai keluar dari rumah sakit memang kan kita isolasi di rumah dulu 2 minggu ya, nggak keluar sama sekali gitu. Kalau sekarang memang saya tetap sekeluarga melakukan semua himbauan pemerintah dengan PSBB dan protokol kesehatan semua dilakukan. Kalau misalkan harus ke supermarket, ke ATM semua dengan masker dan pulang selalu mandi dulu, keramas dan untuk menghindari membawa virus dari luar gitu ya Pak. Dan selain itu juga kami sebisa mungkin melakukan hal-hal positif yang bisa membantu masyarakat secara umum gitu, entah dengan pemerintah maupun dari sekitar rumah, entah dari tim medis. Jadi sehari-hari kita masih tetap melakukan positive campaign dan sharing experience dan juga kami bertiga juga melakukan fundraising untuk bisa membantu tim medis maupun orang-orang sekitar yang terdampak secara ekonomi gitu. Jadi hal itu tuh buat kami tuh sangat menyenangkan dan juga jadi salah satu ya hal yang sangat kita senang lakukan gitu untuk membantu semua orang sebanyak mungkin. Baik. Prof Wiku mungkin ada himbauan buat masyarakat Prof sebelum kita tutup. Ini tadi saya bilang sebenarnya apa yang dilakukan Mbak adalah itulah gerakan kurva melandai. Baik. Semua melakukan mendorong untuk semua berubah lebih happy dan seterusnya. Tadi saya pikir Mbak tadi waktu matiin TV, matiin sosmed pasti nari sama nyanyi gitu kan. Nah makanya itu sebenarnya adalah masyarakat harusnya bersama-sama meningkatkan imunitas dengan melakukan seperti itu dan campaign kepada yang lain. Mari kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, imunitasnya ditingkatkan. Itu insya Allah bisa memenangkan perlawanan dan membuat kurvanya melandai. Karena kita Intinya jangan stres, tetap happy. Jangan stres. Biasa aja melawan virus ini, caranya cuma begitu. Nanti virusnya bingung sendiri. Baik, Prof. Baik. Mbak Sita mungkin ada himbauan buat masyarakat? Saya ada tambahan sih, kebudayaan kita kan kita terkenal dengan gotong royong ya Pak ya. Jadi itu selalu yang saya tekankan, ini saatnya kita kembali gotong royong dari rumah masing-masing untuk sama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Jadi bagi yang mampu dan memiliki privilege untuk membantu yang lain yang terdampak secara ekonomi itu perlu dilakukan juga gitu, entah dengan pembagian masker apapun itu sebenarnya. Baik. Terima kasih Mbak Sita Tiasutami, COVID-19 survivor, dan Prof Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Terima kasih. Semoga informasi dan diskusi kita pagi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik para pemirsa dan pendengar sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Mbak Sita Tiasutami, COVID-19 survivor, pasien 01. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bahwa perang melawan COVID-19 belum usai, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini sendiri. Diperlukan gotong royong, diperlukan dukungan, dan yang terpenting diperlukan kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yakin dan optimislah bahwa kita bisa memenangkan perang melawan COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19.
Tetap semangat dan salam tangguh.